Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah ya rabbana ighfir yasirif tahwahdina qarrib wa alif bainana ya rabbana. Allahumma arhamna bil Qur'an wa 'allimna ta'wil wa faqihna fid din warzuqna fahman wa amalan wa maghfiratan wa ridwan wa thawaban wa jannatan wa ru'yatan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man aradallahu bihi khairan yafaqihu fid din nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa ijtinabal ma'asi fardhan lillahi ta'ala. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Urang ngawaskeun heula ieu nya. Baitna. Aya. Aqidatul Awam. Ya. Syekh Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki. Aya. Sok. Sampai muqaddimah aja dulu. Abda'u bismillahi sampai mubtadi'. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani walhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli thumma sholatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghairu mubtadi'. Nah, sekarang kita masuk penjelasan nazom ya. Minggu kemarin kita menjelaskan bagaimana nazom ini ditaklif. Bahwa an-nazim, siapa nazimnya itu? Syekh Ahmad Al-Marzuqi. Syekh Ahmad Al-Marzuqi, beliau itu bermimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian disuruhlah oleh Rasulullah untuk membacakan nazom, tapi beliau tidak tahu nazom apa yang harus saya bacakan. Nah, kemudian Rasulullah itu membacakan nazom ini sampai dihafal oleh Syekh Ahmad Al-Marzuqi. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan nazom pertama. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani. Jadi kalau secara terjemah nazom itu abda'u, aku memulai, bismillahi, dengan nama Allah, warrahmani, dan dengan nama Ar-Rahman, wabirrahimi, dan dengan nama Ar-Rahim, daimil ihsani, yang mana Allah itu terus menerus kebaikannya, yang mana Allah itu atau Ar-Rahim itu
daimil ihsani yang terus menerus kebaikannya. Itu abda'u bismillahi warrahmani wabirrohimi daimil ihsan. Nah ini bagus, coba lihat apa Syekh Ahmad Al-Marzuqi itu. Beliau ini tatkala memasuki nazom, nazomnya ini tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, tapi memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi biasanya itu bismillahirrahmanirrahim kemudian nazom. Nah, Syekh Ahmad Al-Marzuqi ini enggak. Jadi bismillahirrahmanirrahimnya dijadikan nazom. Nah, kenapa begitu? Nanti ada penjelasannya. Nah, langsung saja ke penjelasannya siapa? Syekh Nawawi ya. Abda'u fi ta'lifi hadhil manzumati musta'inan bi musammasmillahi. Yaitu aku memulai di dalam menulis manzumah ini. Manzumah itu ya nazom. Musta'inan dalam keadaan mencari pertolongan bi musamma ismillah, dengan zat yang memiliki nama Allah. Kama fassaro bidzalika al-Baijuri, sebagaimana telah memberi tafsir dengan penjelasan tersebut siapa? Al-Baijuri, Al-Imam Al-Baijuri. Wal ityanu bil basmalati manzumatun. Wal ityanu bil basmalati manzumatan huwa khilaful aula. Nabbaha ala dzalika Al-Baijuri. Dan mendatangkan basmalah sebagai nazom secara hukum itu adalah khilaful aula. Nabbaha ala dzalika, telah memberi peringatan kepada hukum tersebut siapa? Syekh Al-Baijuri. Nah, jadi kalau kita lihat bahasa secara nazom, jadi abda'u bismillahi warrahmani. Aku memulai, kata Syekh Ahmad Al-Marzuqi itu. Nah maksudnya memulai di dalam menulis nazom ini. Bukan dengan nama Allah sebetulnya. Tapi musta'inan apa? Sambil meminta pertolongan, meminta perlindungan kepada zat yang memiliki nama Allah. Bukan kepada nama Allahnya. Tapi kepada zat yang memiliki nama Allah. Jadi ini berdasarkan kaidah nanti al-ismu ghairul musamma. Nama itu bukan yang memiliki nama. Jadi yang memiliki nama satu hal, nama hal lain. Sehingga nama ini nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau misalkan kita punya teman namanya Zaid, kita mau minta tolong sama Zaid. Kita itu minta tolong sama yang punya nama Zaid atau kita minta tolong sama nama Zaid? Yang punya nama. Nah cuman masalahnya di dalam bismillahirrahmanirrahim itu tidak billahi ar-rahmanirrahim, tapi bismillahi ar-rahmani ar-rahimi. Makanya perlu penjelasan. Maksud bismillahi ar-rahmani ar-rahim itu bukan dengan nama Allah, bukan. Tapi dengan yang memiliki nama Allah. Ya. Makanya coba tanya-tanya orang-orang yang ngafalin. Bismillahirrahmanirrahim itu maknanya apa? Dengan nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Kamu tanya lagi, paham gak sih itu? Insya Allah gak paham. Karena gak memberi paham memang. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah atau dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Makanya orang yang gak paham nahwu itu tatkala buka Al-Fatihah, tatkala buka Al-Quran, terus pertama kali yang dilihat Bismillahirrahmanirrahim, kemudian gak paham. Udah jangan ngambil paham dari Al-Quran. Mending ngambil paham dari para ulama, gak bakal paham memang, gak bakal ngerti. Kalau bismillahirrahmanirrahim aja gak bisa memberikan makna, tidak tahu makna bismillahirrahmanirrahim, itu berarti kamu belum makom memahami Al-Quran. Kemudian, di sini ada hukum. Apa hukumnya? Hukum membuat bismillah menjadi nazom. Kalau bismillahirrahmanirrahim itu kan sudah bismillahirrahmanirrahim. Ya.
Itu jadikanlah itu permulaan tulisan begitu. Nah cuman di sini enggak, dijadikan nazom. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrohimi daimil ihsani. Nah ini kan dijadikan nazom. Ini hukumnya bagaimana? Kata Syekh Nawawi menukil perkataan Imam Al-Baijuri, ini hukumnya khilaful aula. Nah khilaful aula itu enggak bagus. Khilaful aula itu tidak bagus. Kemudian datang pertanyaan, kenapa Syekh Ahmad Al-Marzuqi kok menjadikan Bismillahirrahmanirrahim ini sebagai nazom, padahal sudah tahu hukumnya itu khilaful aula. Wa innama atan nazimu biha nazman ma'annaha khilaful aula lisimaiha minan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fir ru'ya sabiqati allati dzakaraha syarih. Ya karena kemarin kan kita tahu bahwa ini dari mimpi. Jadi karena di dalam mimpinya Rasulullah bilangnya seperti ini. Di dalam mimpinya itu. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrohimi daimil ihsani. Jadi ini termasuk bab apa? Termasuk bab amanah. Karena Rasulullah mengatakannya seperti itu. Wali annahu aroda anna manzumatahu tuhfazu wa tutla ala sighari wal awami fadlan an ghairihim. Wa hum lam yabda'ul manzumata bil basmalati illa idza kanat nazman. Dan beliau ini siapa? Syekh Ahmad Al-Marzuqi menginginkan supaya kumpulan nazomnya ini dihafal dan dibacakan di sisi anak-anak kecil dan orang awam. Apalagi kalau dibaca oleh selain anak kecil dan orang awam. Sedangkan mereka itu tidak memulai manzumah dengan basmalah. Kecuali jika itu adalah nazom. Jadi memang biasanya tidak dimulai dengan basmalah. Kalau nazom itu langsung aja begitu. Nah biar pas masuk langsung baca nazom tetap basmalahnya dibaca. Jadi nazomnya dijadikan bagian dari basmalah. Wa'lam annalisma saradang hiyangnya. Kemudian wa'lam annalisma ainul musamma kama alaihi aktsarul asy'ariyati. Ketahuilah olehmu bahwa isim itu adalah ainul musamma. Sebagaimana pendapatnya mayoritas asy'ariyah. Qala ta'ala sabbihisma rabbik. Sucikanlah, tasbihkanlah oleh engkau nama Rabbmu. Wa qala aidan ma ta'buduna min dunihi illa asma'a. Tidaklah mereka itu beribadah kepada selain Allah kecuali hanya kepada nama-nama saja. Wa zahirun anna tasbiha wal ibadata lidzawati. Dan jelas bahwa yang namanya tasbih dan ibadah itu untuk zat. Pengertiannya bukan untuk nama. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan apa? Kita masuk ke dalam pembahasan apakah nama itu musamma atau bukan. Jadi ini judulnya dulu ya. Apakah isim itu musamma atau bukan? Ini judul pembahasannya nih. Mukadimah dulu. Kenapa kita masuk sama pembahasan ini? Para ulama itu ingin jelas. Jadi tatkala membaca teks, mereka itu tidak ingin terburu-buru mengartikan teks itu. Karena terburu-buru mengartikan itu termasuk pekerjaan syaitan. Setan itu terburu-buru. Baru aja masuk ngaji udah mau pulang lagi. Nah itu termasuk perbuatan yang buru-buru. Minasyaitan. Coba sekarang begini. Kalau saya bilang, ya, tulis atau gambarkan nama Angga. Nanti kamu nulisnya apa? Gambarkan nama Angga. Berarti yang ditulis apa? Nama kan? Nah, ditulis nama. Gambarkan nama Angga. Ditulis AN. Coba gambarkan Angga. Apa yang ditulis? Orangnya. Yang ditulis orangnya, digambarkan nanti. Nah, gambar orangnya, tuliskan apa? Gambarkan Angga. Beda kan yang namanya nama, beda sama yang punya nama. Makanya kalau nyuruh tuliskan nama Angga,
ANGGA. Kalau disuruh gambarkan angga, menggambar orangnya. Beda, berarti nama bukan yang punya nama. Nah, yang satu tuh namanya ismun, nama. Yang punya namanya musamma, atau di sini istilahnya ainul musamma. Pertanyaannya, apakah nama itu beda dengan ainul musamma atau sama? Nama itu adalah ainul musamma, itu pertanyaannya. Nah, penjelasannya, kalau Asy'ariyah berkata nama itu ainul musamma. Pengertiannya apa? Pengertiannya kamu harus memahaminya begini. Gambarkan nama angga. Nah itu kamu harus menggambar angga, bukan nulis ANGGA begitu. Pengertiannya. Karena nama itu ainul musamma. Tolong panggilkan nama angga. Atas nama angga. Angganya yang dipanggil. Jangan kamu nulis ANGGA terus suruh ke sini, jangan. Karena nama itu ainul musamma. Nah ini mazhabnya siapa? Asy'ariyah. Paham? Dalilnya apa? Dalilnya sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah oleh engkau. Lihat, nama Rabbmu yang tinggi. Nama Rabbmu yang tinggi, yang suci dari seluruh kekurangan. Nah, kita itu mentasbih, mensucikan nama Allah atau mensucikan Allah? Mensucikan Allah. Bukan mensucikan nama Allah. Maksud mensucikan Allah di sini bukan Allahnya yang disucikan, tapi pikiran kita mengenai Allah, itu maksudnya. Nah, yang ditasbih, yang disucikan itu Allah, tapi Al-Quran bilangnya nama Allah. Berarti nama Allah itu Allah. Dalam pengertian, kalau Al-Quran bilangnya itu ismullah, itu maksudnya Allah. Bukan nama Allah, alif lam lam ha, bukan itu. Jadi kalau misalkan denger nih ada ayat sabbihisma rabbikal a'la, yang kita amalkan untuk mengamalkan ini apa? Itu kan perintah dari Allah. Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah olehmu ismullah. Nama Allah. Yang kamu lakukan apa? Apa amalnya apa? Prakteknya. Menafikan sifat yang tidak layak. Kalau di dalam zikirnya apa yang diucap? Subhanallah apa subhana ismillah? Tuh, subhanallah bukan subhana ismillah. Maha suci Allah bukan maha suci nama Allah. Bukan sekarang ada lafaz Allah terus digosok-gosok biar bersih, gitu enggak? Enggak. Lah itu kalau misalkan yang dimaksud ismullah itu nama Allah, berarti amal dari ayat ini apa? Kalau yang dimaksud ismullah di sini adalah nama Allah, sabbihisma rabbik, sucikanlah oleh engkau nama Allah. Kalau yang dimaksud di sini nama Allah, berarti ngamalin ayat ini gimana? Nah itu ada lafaz Allah di bersihan. Kalau maksudnya ismullah di sini nama Allah, tapi bukan ismullah di sini maksudnya adalah Allah, bukan nama Allah. Makanya Asy'ariyah itu ismun wa al musamma. Nama itu adalah yang punya nama. Ainul musamma. Nah, itu Asy'ariyah. Wakila, ada pendapat yang lain. Coba kita belajar aja udah, ya. Ini nanti ada dua pendapat nih. Pendapat yang satu bilangnya isim itu ainul musamma. Pendapat kedua beda. Nama dan musamma itu dua perkara yang berbeda. Nah, ini pendapat yang kedua nih. Pendapat siapa? Nggak disebut. Nggak disebut.
kata selain syairah. Nah, gitu aja. Waqila al ismu ghairul musamma. Isim ghairul musamma liqaulihi ta'ala lahul asmaul husna. Bahwa Allah itu memiliki nama-nama yang husna, yang bagus-bagus. Wala budda minal mughayarati baina syai'i wa mahwalahu. Dan mesti harus ada perbedaan di antara satu perkara dan apa-apa yang dimiliki oleh perkara itu. Wali ta'addudil asma'i ma'attihadil musamma. Dan karena nama itu berbilang, sedangkan yang punya nama satu. Walau kana ainahu, jika nama itu isim itu adalah ainul musamma, lah taroko famu man qala narun, maka akan terbakarlah bibir orang yang berkata narun, api, ila ghairi dzalika minal mafasidi, sampai penjelasan, sampai contoh-contoh yang lain minal mafasid, yaitu kerusakan-kerusakan yang ada. Jadi jangan tahu dulu yang mana nih. Kita kalau belajar masuk sama para ulama, kita sudah masuk ke dalam perbedaan pendapat. Ya, biar kita tahu, asalkan yang beda pendapatnya para ulama dan itu adalah memang perkara yang boleh khilaf, itu nggak masalah kita beda sama orang gitu. Biar tidak memaksakan kehendak. Selama itu di dalam ranah boleh berbeda pendapat. Makanya kalau ngaji apapun itu, hatta nahwu pun itu banyak khilaf. Banyak perbedaan pendapat. Nah sekarang kita kenal aja perbedaan pendapatnya. Yang kedua itu nama bukan musamma. Kenapa nama bukan musamma? Lah ada ayat Al-Quran, lahul asmaul husna. Bahwa lahu bagi Allah itu asmaul husna, nama-nama yang baik aja gitu. Asmaul husna kita tahu semua. Coba, apakah sesuatu yang dimiliki oleh sesuatu itu adalah sesuatu itu? Bukan. Sesuatu yang dimiliki oleh sesuatu itu pasti selainnya. Lah berarti nama bukan musamma. Itu dalil pertama. Dalil kedua, kalau nama itu musamma, nama api itu ainnya api bukan? Bukan. Kalau misalkan nama api itu ainnya api, berarti waktu saya ngomong api lah kebakaran. Ya. Berarti nama bukan musamma. Dia sesuatu yang lain. Nah, sekarang kita masuk ke tahqiq. Tahqiqnya bagaimana? Wat tahqiqu annahu in urida minal ismi al-lafzu fahuwa ghairu musammahu qat'an ay bila khilafin. Tahqiqnya, sesungguhnya jika urida minal ismi, jika dikehendaki dari nama itu al-lafzu lafaz, fahuwa ghairu musammah, maka lafaz itu bukan musammanya qat'an secara pasti. Ai bila khilafin, yaitu tanpa khilaf. Nah, maksudnya bagaimana? Tahqiqnya begini, tanya dulu sama maksud orang yang berbicara. Coba panggilkan nama Angga. Itu maksud kamu apa? Maksudnya lafaznya apa orangnya? Kalau yang dimaksud lafaznya jelas itu bukan orangnya. Ya. Tolong kamu turunkan nama Angga. Maksudnya apa? Tanya sama orang yang ngomong. Kalau maksudnya itu orangnya diturunkan, ya berarti orangnya. Kalau yang dimaksud itu lafaznya, berarti jelas nama itu bukan musamma. Wa in urida bihi ma yufhamu minhu fahuwa ainul musamma. Tapi jika yang dimaksud adalah apa yang difaham dari nama itu, maka dia adalah ainul musamma.
lafaz angga sama yang difaham dari angga. Sama apa enggak? Enggak sama. Lafaz api sama yang difaham dari api. Sama enggak? Enggak sama. Kalau yang difaham dari api, ya itu tuh yang ngebebelak gitu. Apa ngebebelak itu? Nah, yang menyala-nyala itu. Nah, itulah yang difahami dari api. Ya. Berarti nama bukan musamma. Tapi kalau yang dimaksud itu adalah mafhumnya, maka nama adalah musamma. Tolong matikan api. Coba kamu gimana tuh kerjanya? Ngambil air, disiram api tuh. Mafhumnya, bukan orang yang ngomongnya. Coba matikan api, cebur. Loh kok kan kamu baru bilang api. Maksud saya bukan lafaz, tapi mafhum. Jadi kalau mafhum kan ada nama, ada mafhumnya. Kalau yang dimaksud itu mafhum, berarti nama itu sama dengan musamma. Qala Asy-Syanwani, qala As-Suyuti. Nah, itu jelas sudah selesai pembahasan tentang apakah isim itu musamma atau bukan. Sampai sini pertanyaan. Nah, jadi coba sekarang lihat lagi sama bismillah nih. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Rahman dan yang Maha Rahim. Yang mana itu maknanya apa? Abda'u, aku memulai. Dalam pengertian aku memulai sambil meminta pertolongan. Coba, meminta pertolongannya itu sama nama Allah atau sama Allah? Bisa dua-duanya maknanya itu. Bisa dengan nama Allah, tapi yang dimaksud mafhumnya. Berarti ke Allah juga. Atau kepada Allah. Karena isim itu ghair musamma. Maka nanti ada nuktah. Kenapa di sini atuh pakainya bismillah tidak billah? Nanti ada pembahasan para ulama supaya enggak terkecoh sama kosam, sama sumpah. Karena kalau billahi nanti dianggapnya sumpah kosam. Ada nanti. Jadi banyak nukatnya nanti. Kenapa pakai ismillah? Enggak langsung billahi kalau yang dimaksud itu Allah. Nah, udah ya, biar enggak liur kalian itu ya. Liur apa tidak kalian? Tidak, bagus. Liur-liur acan. Ya. Kemudian ada lagi pertanyaan enggak? Waalaikumsalam. Enggak ada? Kalau nggak ada boleh kita istirahat dulu sebentar ya. Allahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tahqiq tadi sudah ya. Nah, sekarang kita beralih pembahasan. Ya. Tadi kan isim, apakah dia ainul musamma atau bukan. Sekarang kita masuk pembahasan 3 nama yang disebut di sini. Jadi ketiga-tiganya ini nama. Allah nama, Rahman nama, Rahim nama. Nah, saya pernah bilang ya, yang namanya nama itu jangan diterjemahkan. Masa kita punya teman namanya Angel, terus kita panggil malaikat? Jangan. Kalau nama sudah biarkan dia sebagai nama. Makanya Bismillahirrahmanirrahim itu sudah biarkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau diterjemahkan dengan nama Allah yang Rahman, yang Rahim. Atau dengan nama Allah yaitu Rahman dan Rahim. Karena itu nama, jadi kita itu konsisten. Ini nama atau bukan. Kalau nama jangan diterjemahkan.
Kalau ini sifat, terjemahkanlah dengan sifat yang layak, begitu. Jangan disebut pengasih dan penyayang. Itu nanti memberi ilham bagi orang-orang yang malas belajar dan malas mikir. Malah Allah jadi punya sifat makhluk. Dan itu terjadi, itu fakta itu. Makanya nanti kalaupun misalkan terjemahannya itu tidak sesat, itu minimalnya menyesatkan. Jadi ada perkara itu dua-duanya ada, dia sesat dan menyesatkan. Tapi ada perkara itu cuma satu, dia sesat tidak, tapi menyesatkan, iya. Ada. Nah, ya bikin orang salah paham. Bikin orang salah paham. Makanya sebagian ulama itu mengharamkan menerjemahkan Al-Quran. Kalau mau paham Quran, bukan Qurannya diterjemahkan. Kamunya yang belajar bahasa Arab. Kalau mau paham Quran, bukan Qurannya diterjemahkan. Kamunya yang ngaji pemahaman para ulama. Ya, kalau males belajar bahasa Arab, dengerin perkataannya para ulama. Ustadz, kan yang menerjemahkan pun para ulama. Nah, iya, para ulama juga, cuman ulamanya piye? Sejauh mana itu mujahadah di dalam menerjemahkannya? Begitu. Cuman fakta menyebutkan bahwa terjemahan Al-Quran itu banyak membawa orang sesat, bukan memberi pemahaman. Itu faktanya sudah. Nah, kemudian sekarang kita membahas 3 nama ini, Allah, Ar-Rahman, dan Ar-Rahim. Kita bahas satu-satu. Qala As-Suyuti, fa ma'na Allah man taqadama wujuduhu wa ta'azama dzatuhu wa sifatuhu wa amma juduhu. Nah, kalau kata Al-Imam As-Suyuti, Allah itu ada maknanya. Cuman maknanya ini 3 makna. 3 makna satukan. Nah, itulah arti atau makna dari lafaz Allah. Apa itu? Man taqadama wujuduhu, yaitu yang adanya terdahulu. Yang adanya itu permulaan. Gampangnya tidak dimulai dengan ketiadaan. Yang mana adanya itu tidak dimulai dengan ketiadaan. Nah, itu cukup tidak? Makna itu gak cukup. Karena kalau itu nanti maknanya Al-Qadim, namanya itu. Namanya Al-Qadim. Nah, makanya bukan cuma itu maknanya. Tapi apa? Wa ta'azama dzatuhu wa sifatuhu. Yang sangat agung zat dan sifat-sifatnya. Maksud sangat agung apa? Tidak ada yang memiliki selainnya. Karena keagungan itu terletak pada kejarangan. Mana yang lebih mulia, gubernur apa presiden? Kenapa? Karena cuma satu. Jadi keagungan itu terletak pada kejarangan. Kenapa Allah itu zatnya agung? Karena zatnya cuma satu, yang punya sifat Allah pun cuma Allah. Maka yang agung zat dan sifat-sifatnya. Wa amma juduhu, dan yang kebaikannya. Maksud kebaikan di sini apa? Pemberian. Yang mana pemberiannya meliputi seluruh perkara. Amma itu meliputi. Juduhu, kebaikannya. Maksud kebaikan di sini adalah pemberian. Sehingga apa maksud Allah banyak pemberiannya itu? Tidak ada satu perkara pun yang ada baik zat atau sifat kecuali itu adalah pemberian dari Allah. Itu adalah ta'alluq qudrah dan iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketiga makna ini kalau disatukan itu sah disebut Allah. Wa makna Ar-Rahman man azuma ihsanuh. Makna Ar-Rahman itu adalah zat yang
agung kebaikannya. Wadama imtinanuh, dan terus menerus pemberiannya. Tadi kenapa agung pemberian kebaikan dari Allah itu? Ya karena nggak ada yang bisa ngasih lagi. Sesuatu itu bisa disebut yang ini lebih agung daripada yang itu apabila yang bisa ngasihnya dua. Yang satu ngasih jam tangan mereknya Rolex, yang satu ngasih jam tangan mereknya Casio. Mana yang pemberiannya lebih agung? Yang merek Rolex itu lebih agung. Cuman kalau yang ngasihnya cuman satu-satunya, mana pemberian yang agung? Iya yang satu itu, karena gak ada lagi yang ngasih. Allah itu mau ngasih apapun sama kita, itu pemberiannya agung. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa memberi selain Allah. Wadama imtinanuh, dan pemberian kenikmatannya itu terus menerus. Apalagi kalau kita jadi manusia. Hewan itu mendapatkan kenikmatan apa tidak tuh? Hewan dapat kenikmatan. Makanya mereka itu kalau waktunya kawin gak dikawinin, gugur-gugan. Ya, kamu si siapa teh? Si hewan teh. Berarti butuh kenikmatan. Diberi gak sama Allah kenikmatan? Diberi. Bakal ada ujungnya gak? Ada, mati selesai hewan mah. Ya, binatang-binatang itu mati selesai. Kalau sama Allah udah dijadikan manusia, itu pemberian Allah gak bakal selesai-selesai. Sampai mati masih dikasih ada nikmat kubur, ada siksa kubur, dibangkitkan masih ada, sampai masuk surga, masuk neraka masih ada pemberian Allah itu. Maka dawam, tidak akan Wa makna ar-rahim, dan makna ar-rahim man sadda kulla faqatin, yaitu zat yang menutup seluruh kesulitan. Walam yahmil duna taqatin, dan yang tidak menanggung selain kebaikan. Tidak menanggung selain kebaikan. Itu man sadda kulla faqatin. Kalau kita punya kesulitan, siapa yang menghilangkan kesulitan itu? Allah. Lah maka Allah itu bernama Ar-Rahim. Dengan nama Ar-Rahim. Jadi nanti nih di akhirat ada nggak orang yang disiksa sama Allah? Ada. Tapi ada nggak orang yang terus-terusan dikasih nikmat sama Allah? Ada. Nah dari segi Allah ini memberi nikmat terus-menerus, maka Allah bernama Ar-Rahim. Meskipun ada orang yang disiksa, tapi ada nggak orang yang mendapatkan kenikmatan terus tuh nanti? Ada di surga itu. Dari segi itulah Allah bernama Ar-Rahim. Karena begini, Ustaz, katanya Allah itu Ar-Rahim, tapi kok ada orang disiksa? Ya emang nyiksanya itu nggak menjadikan Allah hilang, nama Rohimnya atau sifat Rohimnya itu nggak jadi hilang. Contoh misalkan nih, ini orang Zaid, kalau dia dermawan sama tetangganya, tapi dia pelit sama selain tetangga, apakah bisa Zaid itu tidak layak disebut dermawan atau tetap layak disebut dermawan? Tetap layak disebut dermawan. Atau kalau Zaid tidak layak disebut dermawan karena gak ngasih sama selain tetangganya, terus yang dermawan siapa? Atau kalau gitu mau jadi dermawan itu harus ngasih orang seluruh dunia gitu baru bisa jadi dermawan? Kan gak juga. Ya, jadi keberhakan atas satu nama atau keberhakan atas satu sifat itu cukup pada satu wajah, pada satu arah. Adapun arah yang lain itu berbeda atau tidak sama sekali ya gak masalah. Jadi Allah itu sah disebut Ar-Rahim. Cukup
sahnya Allah disebut Ar-Rahim itu Allah memberi nikmat secara terus-menerus kepada penduduk surga meskipun satu orang. Itu Allah sudah sah disebut Ar-Rahim. Meskipun ada orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Makanya nanti ada nama Dzuntiqom. Nah, Dzuntiqom itu nama yang hasil dari mana? Hasil dari Allah menyiksa orang yang bermaksiat. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya Allah itu namanya nanti ada yang Jalal, ada yang Jamal. Ya. Kemudian waqala Ahmad As-Sawi. Nah, itu tadi menurut As-Suyuti. Sekarang menurut Ahmad As-Sawi. Wallahu huwal ismul jami'. Nama Allah itu adalah nama yang mencakup. Li'anna jami'al asma mundarijatun fih. Karena semua asma itu ada di bawah, ada di dalamnya Allah. Maksudnya secara makna begitu ya. Jadi kalau kata Syekh Ahmad As-Sawi itu, kalau kita nyebut Allah itu sama dengan kita nyebut semua nama. Maka disebut Al-Ismul Jami'. Ini namanya banyak. Kita sebut satu nama yang mencakup seluruh nama. Allah. Ar-Rahman. Al-Mun'im bi jala'ilin ni'am kamman wa kaifan dunyawiyatan wa ukhrawiyatan zahiratan wa batinatan. Ar-Rahman adalah Al-Mun'im yang memberi nikmat bi jala'ilin ni'ami dengan nikmat-nikmat yang besar-besar, yang jelas, yang nampak begitu. Jalail itu yang nampak-nampak, yang jelas-jelas. Kaman wa kaifan, baik secara kam dan kaif. Dunyawiyatan wa ukhrawiyatan, secara dunyawiyah dan ukhrawiyah. Zahiratan wa batinatan, secara zahir dan batin. Maksudnya apa? Nah, nikmat-nikmat itu ada yang bisa kita sebut dengan banyak, ada kualitas, ada kuantitas. Nah, Allah itu yang memberi nikmat dengan kualitas dan kuantitas yang besar. Maksud besar di sini apa? Nampak, jelas, kelihatan. Ya. Ini orang dikasih mata tapi nggak dikasih taklim. Sama orang nggak dikasih mata tapi dikasih taklim. Ini orang buta tapi dia ngaji, masuk hadir di majelis taklim. Ini orang bisa ngelihat, nggak buta, tapi dia tidak hadir majelis taklim. Menurut kita nih, mana yang lebih gede nikmatnya? Yang buta hadir di majelis. Kalau kata orang kafir, yang bisa ngelihat. Kata orang mukmin yang nggak tahu fadilahnya taklim, mana lebih besar nikmatannya? Yang bisa lihat itu lebih besar. Dan kata orang mayoritas, mending bisa lihat tapi nggak ngaji daripada buta tapi bisa ngaji. Kata mayoritas orang. Maka nikmat bisa melihat itu lebih jelas daripada nikmat dikasih ngaji. Paham? Yang nampak, itu yang maksud yang nampak. Nah, yang memberikan kenikmatan-kenikmatan yang nampak ini siapa? Allah. Maka sahlah Allah disebut Ar-Rahim, Ar-Rahman. Maka sahlah Allah disebut Ar-Rahman. Makanya ada orang kan berani ninggalin ngaji itu. Padahal kalau dicolok matanya nggak mau. Kalau disuruh mending gak ngaji apa mending buta? Mending gak ngaji lah daripada buta. Ya emang kita mah gitu. Soalnya nikmat bisa melihat ini bukan lebih besar, lebih jelas buat kita. Yang hati kitanya ini lolong kayak begini. Yang mata hatinya buta. Yang buta, yang buta, yang buta mata hatinya. Yang tuli.
Jeng jeng jeng. Nah itu ya. Kalau kita bilang naudzubillahi min dzalik, makanya kita bilang berdoa Allahumma yasir wala tu'asir. Ya Allah mudahkan. Saya mah pengen ngelihat, pengen ngaji. Ngelihat pengen, ngaji pengen. Sehat pengen kita mah gitu. Ya pokoknya malah pengen yang mudah-mudah aja. Ya benar gitu. Kita mah gitu. Banyak uang pengen, mata bisa ngelihat pengen, badan sehat pengen, ngaji pengen. Pokoknya mah pengen lah gitu. Ya. Zahiratan wa batin dunyawiyatan wa ukhrawiyatan. Jadi kaman wa kaifan itu, kam itu dari segi kuantitas, kaif itu dari segi kualitas. Nah, jadi kalau melihat itu menjala ilin ni'am au min daqaiqin ni'am. Dia termasuk nikmat yang jelas atau nikmat yang samar. Yang jelas kan bisa melihat itu. Nah, yang bisa melihat pun nanti kualitasnya beda-beda. Kayak saya nih harus pakai kacamata. Kalau enggak ini yang gadis dan yang randa sama. Jadi yang nyanyi kaum masih gadis atau masih janda itu enggak pakai kacamata. Kacamata. Kalau pakai kacamata kayaknya kelihatan jelas tuh ya. Nah, baik duniawiyah dan ukhrawiyah. Ya, nikmat dunia pun ada yang jelas. Nikmat dunia ada yang jelas ya kayak tadi penglihatan itu, kesehatan. Ukhrawiyah. Nanti di akhirat pun ada yang jelas. Zahirah wa batinah. Yang zahir dan yang batin. War-rahim huwa al-mun'im bidaqaiqin ni'am kamman wa kaifan dunyawiyatan wa ukhrawiyatan zahiratan wa batinatan. Sedangkan nama Ar-Rahim adalah yang memberi nikmat dengan nikmat-nikmat yang samar, baik kam dan kaif, dunyawiyah dan ukhrawiyah secara zahir dan batin. Waddaqaiqu, apa itu yang dakik-dakik, yang samar-samar, ma tafarra'at anil usul allati hiyal jalail. Nah, daqaiq itu adalah apa-apa yang tercabang dari asalnya. Allati hiyal jalail, yang mana asalnya itu adalah jalail yang nampak-nampaknya. Kaziyadati fil imani, seperti ziyadah, pertambahan, fil imani wal ilmi, di dalam iman dan ilmu, wal ma'rifati wat taufiqi, dan ma'rifat dan taufiq, wal afiyati was sam'i wal basari, dan afiyah dan sama dan basar, mendengar dan melihat. Nah, apa ini? Begini. Jadi kalau kita mau paham ya, menurut penjelasan Syekh Ahmad As-Sawi ini, tatkala disebut jalailun ni'am, yaitu nikmat-nikmat yang nampak-nampak, yang besar-besar, itu maksudnya apa? Asal dari segala nikmat. Dan yang dakik itu adalah cabang dari segala nikmat. Jadi kalau misalkan tadi nih kita itu melihat, nah melihat ini adalah asal dari nikmat. Nah, karena melihat ini adalah asal dari nikmat, maka dia min jalailin ni'am, termasuk nikmat yang nampak-nampak, ya, yang besar begitu. Nanti di dalam melihat ini ada apanya? Ada kualitas melihatnya. Nah kualitas melihatnya ini min daqaiqin ni'am. Dia dari nikmat yang lembut-lembut. Nah, iman, ya, keimanan. Keimanan itu adalah syarat seseorang dia masuk surga, keluar dari neraka. Ya, jangan sebut keluar dari neraka lah, masuk surga saja. Jadi iman itu syarat masuk surga. Nah, apakah iman kita dan iman para nabi itu sama? Enggak, tapi harus ada titik samanya, yaitu apa?
sesuai syarat masuk surga begitu. Karena keimanan yang tidak sesuai syarat untuk masuk surga itu tidak mencukupi. Seperti keimanan seseorang yang memiliki subhat yang mengkafirkan. Itu ada keimanan tuh. Tapi punya subhat yang mengkafirkan, maka keimanannya tidak cukup. Nah, keimanan yang tidak cukup ini dia nggak bisa disebut iman. Nah, keimanan itu harus cukup untuk masuk surga, yang tidak membawa musyrik sedikit pun. Nah, keimanan yang seperti ini maksud masuknya itu kenikmatan yang nampak atau maksudnya yang jalil, yang besar, atau kenikmatan yang kecil atau yang samar. Itu termasuk min jalail au min daqaiq. Iman yang cukup sebagai syarat masuk surga. Ini yang jalail atau yang daqaiq? Yang jalail karena asalnya. Asal ada itu kamu masuk surga, begitu. Maka iman yang mencukupi untuk masuk surga, ini keimanan ini adalah jalail, masuk di bawah Ismur Rahman. Jadi Ar-Rahman itu kan al-mun'im bi jalailin ni'am. Nah, siapa yang memberi keimanan dengan kadar cukup untuk masuk surga itu? Allah. Berarti Allah sah disebut Ar-Rahman. Nanti apakah semua orang itu kadar keimanannya cuma segitu? Enggak, ada yang lebih naik. Nah, kelebihannya itu di bawah nama Ar-Rahim. Kelebihannya itu. Makanya keimanan kita dengan keimanan orang soleh, dengan keimanan para wali, dengan keimanan para nabi, dengan keimanan para rasul berbeda. Tapi sebagai syarat masuk surga ada yang samanya, usulnya itu. Nah, kita sekarang belajar tauhid itu untuk mengejar itu. Usulnya. Karena kalau usulnya sudah ada, yang penting bisa ngelihat dulu kan. Ya urusan nanti ngelihatnya harus pakai kacamata minus berapa, urusan nanti. Pokoknya bisa ngelihat dulu. Ada nggak bisa ngelihat? Ada gambaran-gambarannya, cuman nggak jelas. Nanti dikasih lensa, baru bisa ngelihat. Yang penting kita itu iman itu bisa masuk surga dulu. Yang penting itu. Nanti ya urusan nanti. Ya. Nah, ini makanya nih, kalau belum dipastikan kita itu membawa i'tiqad yang sahih, jangan suka membahas perkara-perkara yang lain. Karena itu akhirnya nanti akan mencelakakan. Daripada terlalu nanti di akhirat, mending terlalu sekarang di dunia. Karena terlalu di akhirat itu tidak ada gunanya. Nah, bertaruh santai ya. Ayo bertarusan. Jalail. Taufik. Taufik itu jenis keinginan yang muwafaqah, yang sepakat dengan perintah. Itu taufik. Keinginan untuk mengerjakan taat. Nah, ini kan berbeda-beda juga. Asal ada keinginan buat bikin taat bagus. Nanti bikin taatnya itu ada yang wajibnya saja. Usulnya kan di situ, yang wajibnya. Ada orang itu mau ngerjain sama sunnahnya. Ada orang itu mau ngerjain sama tahsinnya, memperbagusnya begitu. Itu tambahannya nanti. Wallahu a'lam. Ada lagi pertanyaan? Gak ada. Kalau nggak ada saya mau ngomong dulu buat short sedikit ya. Ayo biar nggak usah dimasuk-masukin di tengah-tengah nih, gitu. Nah. Nggak ada, nggak ada keproknya ini. Jadi begini, mau jadi ngomong apa jadi lupa lagi. Nah, gini ya. Ini masih tentang masalah pernasaban. Masih tentang masalah pernasaban. Ini penting untuk dibahas soalnya. Bisa menjadikan orang bodoh masuk neraka. Bisa menjadikan orang bodoh ini kafir. Pembahasan bab ini. Kalau kita lihat kitab Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair, itu karyanya siapa?
Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau itu berkata salah satu perkara yang bisa mengkafirkan itu menghinakan fatwanya ulama. Jadi kalau ulama sudah berfatwa A, B, C, ya, yang dia itu betul-betul mufti, dia berkata bahwa hukum A ini adalah B, bahwa hukum sesuatu ini adalah A. Misalkan dia berkata bahwa Ba'alwi itu sudah jelas keturunannya Rasul berdasarkan ijma'. Kemudian sama kamu orang yang bodoh itu malah di rod. Sama kita nih orang yang gak tahu sama keilmuan nasab, kita malah menentang perkataan mufti itu. Kita bilang Allah sekarang kan udah zaman modern, udah sekarang mah gak pakai perkataan mufti, tes DNA aja. Kalau terbukti secara DNA berarti keturunan Rasul, kalau tidak terbukti berarti bukan. Itu orang yang ngomong kayak gitu bisa keluar dari agama seketika itu juga. Makanya mending dalam permasalahan ini kalau kalian itu gak suka, mending diem, mending tawakuf. Gak suka Ustadz saya sama Habib, udah mending tawakuf aja, diem aja. Gak usah membatalkan nasab orang lain. Kalau kita lihat zahir hadisnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, ta'nun nasab itu sudah kafir itu, mencela nasab orang itu. Ya. Jadi mending diam saja, kalau nggak suka tawakuf saja. Ya. Karena itu bisa mengkafirkan. Dan kenyataannya juga kita nggak tahu. Kalau misalkan itu kafir, dalam kenyataannya keluar dari agama, terus mati, baru sadar nanti di akhirat gimana? Cuman gara-gara itu aja. Makanya mending diam, hati-hati, tawakuf. Ya. Nah, dosa-dosa yang ancamannya kafir seperti ini, seperti apa? Melaknat atau mencela nasab orang, atau membantah perkataan mufti yang jelas-jelas mufti, yang jelas-jelas capable dan kredibel untuk mengeluarkan hukum, untuk melihat hukum di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu sebaiknya tidak didekati oleh orang awam. Kamu itu kalau orang awam, daripada masuk pembahasan bab nasab ini yang mana ancamannya itu adalah keluar dari agama, kamu mending balik kelabing lagi, mending balik mabok lagi. Karena mabuk itu ancamannya tidak keluar dari agama. Zina itu ancamannya tidak keluar dari agama. Ninggalin sholat loh, asal membenarkan kewajiban sholat itu tidak keluar dari agama. Lah ini orang pesantren enggak, ngaji enggak, tiba-tiba membatalkan nasab orang lain. Dan kelazimannya apa? Kelazimannya itu membantah fatwanya para ulama. Bukan satu dua ini, ulama-ulama nasab sedunia dibantah. Sama orang awam, orang bodoh, gak tahu apa-apa. Ini bisa keluar dari agama. Ya, makanya udah YouTube-nya itu mending lihat-lihat yang dangdut aja daripada yang batalin nasab itu. Kasihan. Ya, kasihan. Kayaknya 2 cukup tuh shortnya. Allahu a'lam bishawab, istirahat.